3, yuk let's go. Halo, nama saya Adi Pranoto atau biasa dipanggil Jojo dari Sumber Sare. Saya di sini mau menceritakan tentang perjalanan saya bersepeda dari Malang ke Labuan Bajo, Flores dalam rangka untuk liburan dan mempromosikan Sumber Sare. Selama 11 hari bisa diceritakan nggak hari pertama dari mana ke mana dan juga seterusnya? Oh iya. Hari pertama target saya tuh sampai Pronojiwo dikarenakan ada teman saya di Pronojiwo yaitu Mas Chandra. Hari pertama itu terasa berat ya dikarenakan kita penyesuaian perjalanan. Jadi fisik dan mental pada saat itu benar-benar diuji. Bahkan pada hari pertama saya sudah kepikiran kemana-mana, sempat kepikiran pengen pulang karena ngapain saya kok malam jalan ini kayak nggak penting. Terus kepikiran orang kepikiran itu, terus pas itu lihat di Instagram sama di Twitter teman-teman banyak yang peduli, teman SMP, SMA, kuliah, teman-teman komunitas itu banyak yang share poster kegiatan saya. Dan di hari pertama itu saya merasa wah sampai segininya ya, belum pernah saya dibantu sampai sejauh ini. Pas istirahat makan saya sempat nangis. Tapi pas makan itu saya kayak kepikiran, ya Allah ternyata selama ini hanya orang baik di sekitar saya. Itu hari pertama saya di Pronojiwo. Hari kedua saya di Jember bertemu dengan teman-teman kuliah sama teman-teman SMA sama teman-teman Federal Jember. Hari ketiga saya langsung gas ke Gilimanuk karena prinsip saya lebih baik mengejar penyeberangan hari itu juga daripada besok tidak tahu kepastiannya menunggu nyebrang itu sampai apa. Jadi targetnya Gilimanuk dan Pasar, tapi karena kayaknya kecapean ya karena kurang tidur pas di Gilimanuknya, jadi pertengahan Gilimanuk dan Pasar saya memutuskan untuk bermalam di warung. Di situ saya lanjut ke Denpasar, juga di situ menemui teman-teman saya dari teman-teman kuliah. Kebetulan di Denpasar juga saya ngambil paketan yang dititipkan ke teman saya, yaitu paketan dari Katolik ini. Katolik, ya terima kasih juga untuk Katolik yang sudah sponsor membantu mengirimkan pakaian. Denpasar itu saya lanjut ke Padangbai, itu juga langsung nyebrang. Malamnya nyampe di Lembar. Di Lembar itu saya karena sudah kemalaman dan kalau mau ke Mataram itu malaman jadi saya memutuskan untuk menginap di kantor polisi. Paginya langsung lanjut ke Kuta Mandalika. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never. Saya ingin lihat sirkuit sirkuit internasionalnya itu sama pantainya pasti. Terus saya itu bermalam di pantai. Jadi pas di sirkuit sama pantai, jadi bermalam di situ sama orang-orang yang tinggal di pantai situ. Keesokan harinya saya lanjut ke Kayangan untuk menyeberang ke Sumbawa. Itu malamnya sampai Poto Tanu. Ya di Poto Tanu ini pertama kali ya saya menginjakkan kaki di wilayah Indonesia paling timur.
cantik sekali. But I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Ya kan paling timur kan mungkin cuma sampai Lombok. Ini pertama kali saya lebih jauh lagi di Pulau Tanu. Pulau Tanu ini pelabuhannya bagus sekali. Terus saya sempat ambil foto-foto, saya posting di Twitter, ternyata viral di Twitter, kan sampai di Instagram repost sama USS Week, salah satu media terkini yang saat itu. Ya salah satu misi saya untuk mempromosikan sumber saya sih, kalau menurut saya pada saat itu tercapai. Lanjut dari foto Tanu ke Sumbawa Besar. Di situ saya mengalami trouble, HP saya sempat rusak. Padahal posisi pada saat itu baterai HP tinggal sedikit. Terus juga sudah mau malam, kok beruntung sekali saya langsung menemukan tempat servis HP yang sangat bersyukur sekali. Nah, masalahnya saya ternyata kemalaman, jadi nggak sempat mencari tempat bermalam. Jadi pas itu sudah terlanjur jalan, sudah malam, akhirnya saya memutuskan tidur di tengah kolam sawah. Di situ ada gubuk atau gazebo, jadi saya pasang hemok di situ, tidur di situ sendirian. Terus paginya lah ini karena mungkin saya tidak mengerti tentang manajemen kebugaran atau semacam itu. Jadi sebelumnya pas di Denpasar saya mengalami buang air besar sampai keluar darah. Mungkin karena kecapean atau apa. Jadi pas di daerah yang pematang sawah tadi saya kayaknya tubuh saya sudah mulai drop. Jadi saya memutuskan untuk naik bis dari daerah tersebut ke Bima. Sebenarnya agak menyesal sih karena pemandangan sebenarnya yang di Sumbawa itu yang bagus adalah antara Sumbawa Besar sampai Bima. Tapi ya sempat saya abadikan pas di dalam bis tersebut. For the first time, it bothered me that it wasn't only my parents who hadn't heard from Chris. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Terus saya sampai Bima, kebetulan ada teman dari Malang yaitu Samslek, teman SMA. Itu punya om di Bima. Omnya itu punya penginapan, jadi saya dipersilakan untuk menginap di penginapan punya omnya tersebut. Nah, sudah cukup, saya keesokan harinya bisa melanjutkan bersepeda lagi ke Pelabuhan Sape untuk menyeberang ke Labuan Bajo. Dari Sape itu nyebrang ke Labuan Bajo itu yang paling lama, sekitar 6 jam lebih. Pokoknya berangkat jam 11, sampai sana itu jam 5. Ya syukur alhamdulillah saya tiba di Labuan Bajo-nya. Labuan Bajo. Terus di Labuan Bajo dikarenakan waktu dan budget keuangan saya sudah menipis, jadi saya tidak kemana-mana, cuma di sekitaran Labuan Bajo. Jadi saya tidak ke Pulau Komodo, ke Pulau
sebagainya. Jadi saya cuma ke jalan-jalan ke sekitaran Pelabuhan Bajo. Di situ saya ketemu sama teman saya yang sedang magang di situ, yaitu Caca. Saya diajak ke tempat dia magang, main-main ke kapal yang open trip itu. Tapi saya nggak ikut open trip, yang cuma main ke kapalnya, terus dimasakkan ikan, terus diajak ke pantai di seberang pulau, main snorkeling. Terus saya di Labuan Bajo cuma 3 hari. Jadi saya kebetulan pas itu dapat tiket kapal menuju Surabaya hari Selasa malam. Jadi dari Labuan Bajo ke Surabaya saya naik kapal sama Ruci. Dari itu hari Selasa malam, datangnya hari Kamis maghrib sampai Surabaya. Itu sempat bermalam di teman saya yang subskripsi yang punya Undiwin. Baru haus dari Surabaya ke Malang, akhirnya sampai rumah gitu. Dari tujuan awal yang dibawa, setelah pulang dari perjalanan ini, itu ada nggak hal-hal yang ditemukan ternyata banyak hal yang patut disyukuri dari perjalanan ini? Ya itu betul. Ya itu tadi ternyata banyak orang baik, bukan teman-teman saya saja yang membantu, tetapi juga orang-orang yang selama saya temui di jalan. Semisal waktu saya berhenti siang hari, ada tukang bakso, saya makan bakso, ternyata sama-sama orang Malangnya, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ketemu orang satu daerah di daerah lain, di tempat lain, di tempat kantor, kayak seperti saudara sendiri. Jadi pas itu kayak seneng banget, akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus ada orang temennya bapak bakso ini, dia itu jualan roti, orang Bandung. Di situ saya dibayari bakso saya, sama dikasih bekal rotinya. Ya kayak di situ kayak orang baik itu banyak. Terus ada lagi pas saya minum es tebu di jalan, ternyata yang jualan orang Banyuwangi. Itu juga saya beli 2 gelas, disuruh bayar 1 gelas. Terus tengah perjalanan ada mas-mas naik motor trail, dia itu nyelip saya. Kalau dia mampir toko, saya lanjut. Ternyata dia itu beli minuman air mineral dingin, mau dikasihkan saya. Dia jadi beli 2 buat dia sama satunya sebenarnya buat saya. Tapi pas saat itu minuman saya banyak, jadi beban juga lumayan. Saya tolak, tapi saya minta mas maaf kalau minum saya ini cukup banyak, makasih banyak. Terus juga ada ibu-ibu pinggir jalan, saya teriak-teriak manggil saya, mas ini mas buat sangu, kalau istilahnya orang sini buat uang jajan. Oh nggak usah bu, makasih saya ada kok. Itu saya mau dikasih, kalau nggak salah saya lihat itu 10.000. Ya sebenarnya banyak kok orang-orang baik di sekitar kita. Banyak orang yang mau membantu. Lama perjalanan itu berapa hari totalnya? Berangkat sampai pulang itu berarti 17 hari. 17 hari. Terus untuk budget selama perjalanan? Untuk perjalanan, makan, minum, transportasi sama penginapan habis kisaran 3 jutaan. Yang terakhir,
Kalau pesan Mas Jojo yang udah melakukan perjalanan ini, kalau kita ingin melakukan perjalanan itu kira-kira apa yang perlu disiapkan? Pokoknya yang terpenting itu memang persiapan ya, semuanya dipersiapkan, baik fisik, mental, perlengkapan, perlengkapan itu semua ya, entah nanti dipakai atau tidak, yang penting dibawa. Siapa tahu kalau keadaan jadi kita membutuhkan. Terus informasi tentang tujuan dan tempat-tempat yang akan kita lewati. Yang nggak perlu ditakuti, katakan kita kalau mau berangkat itu takut apa gitu, takut perjalanan trouble dan sebagainya. Sebenarnya saya juga ada yang saya takut itu ya. Kalau saya mikirnya kemarin gini, kalau Jawa, Bali, Lombok aman lah, saya sudah pernah ke sana. Ini yang saya nggak tahu itu Sumbawa sama Lombok. Ternyata di sana itu ya masih aman, masih kita nggak perlu khawatir lah. Kalau kita nggak mau masak, di sana warung-warung masih banyak. Kalau buat ngecamp juga banyak, pemandangan juga indah-indah. Terus dari segi keamanan, kalau menurut saya aman sih. Banyak kendaraan, hanya apa sudah ramai di sana. Terus ya contohnya kemarin saya sempat tidur di pematang sawah, tantangan sawah, juga alhamdulillah aman. Kalau mungkin kalau daerah yang seperti Papua atau Sumatera, saya belum tahu. Terakhir, kata-kata untuk penutupnya. Di sini saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua. Pesan saya ternyata seperti film Into the Wild. Jadi karakter di film tersebut Alexander Supertramp itu dia bilang kalau happiness is real when you share. Jadi kebahagiaan itu yang ternyata adalah kebahagiaan yang di sharing, yang dibagikan dengan teman-teman. Jadi ya, terima kasih. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. No longer to be poisoned by civilization. If we admit that human life can be ruled by reason, the possibility of life is destroyed.